Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan sehat karena kami semua di sini sehat. Senang bisa kembali menjumpai Anda di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, narasumber yang datang ke tempat kami ini di studio adalah narasumber baru dalam setiap episodenya. Mereka datang untuk berbagi masalah kesehatan termasuk mencari solusinya. Jadi pemirsa, jika Anda pun ingin berbagi, ingin mencari solusi, kami undang dengan senang hati Anda untuk main ke studionya Go Healthy. Ya. Oke, pemirsa, apakah Anda sering terbangun tengah malam karena Anda ingin buang air kecil? Bukannya sekali, tapi berkali-kali. Akhirnya apa? Tidur Anda merasa terganggu dan tidak berkualitas. Sering nggak? Nah, hati-hati loh. Itu adalah salah satu gejala patut diwaspadai Anda punya diabetes. Bersama kami ada Ibu Mai Yeni. Apa kabar Ibu Mai? Sehat Ibu? Sehat. Yakin sehat Ibu? Dan juga ada bersama saya ada dua orang praktisi kesehatan, ada Mas Boy Abidin. Mas Boy apa kabar? Alhamdulillah sehat Kang Ronald. Sehat. Ya, pemirsa sehat juga ya semua ya. Mbak Preti apa kabar? Sehat dong. Kang Ronald sendiri bagaimana? Sehat dong, harus bagus. sehat. Ibu sering terbangun buat buang air kecil, apalagi yang ibu dulu rasakan. Karena diabetes ini punya gejala-gejala khas soalnya. Iya, Ya. Iya. Sering buang air kecil, apalagi Bu? Ya, aus, badan lemas. Betul, badan lemes. Makan banyak tapi kok lemes terus, betul? Iya, iya. Malas untuk beraktivitas tuh gerak. malas. Betul, betul. Ketika dia periksa ke dokter, gula darahnya paling tinggi pernah berapa? Dulu pertama masih 300. 300. Terus lama-lama naik 500. Lemes. Sempat dirawat di rumah sakit? Justru saya ke klinik. Di klinik ngasih obat. Ibu gulanya 500, dikasih obat. Ini minum obat ini sebelum makan dan sesudah makan. Minum obatnya rutin nggak Ibu? Nah. 1.300 di itu? situ kadang ya namanya ini, kadang enggak. Ibunya malu-malu, hati-hati. Iya. Nggak rutin ya? Iya, Nggak disiplin ya? Lupa. Kalau inget minum, kalau lupa ya udah gitu. Oke, saya mau tanya nih ya. Iya. Ibu, kalau gula darahnya ibu tinggi, ibu tahu nggak kira-kira penyakit apa yang menanti ibu? Jantung, Betul. Iya. ginjal, Bisa. Iya. Ini nih yang menyerang ke otak apa Bu? saraf, Stroke. stroke. Iya. Ih, ngeri Terus? semua. Kaki bahkan bisa sampai diamputasi Bu. Oh iya. Ya, pemirsa hati-hati dengan diabetes ya. Julukannya adalah induk dari segala macam penyakit. Gitu kan ya. Nah, di keluarga ada yang punya diabetes juga. Bapak saya ngasih waktu dia kemarin ini mau meninggal itu. Terus dia baru ngomong, Oh, selama ini nggak pernah cerita. Ketika mau meninggal, beliau sakit apa ibu saat itu? Bapak ada penyakit gula katanya. Terus saya kasih kabar, saya kan Bapak Sumatera, saya di sini. Nggak tahu jadi udah kurus banget, udah meninggal baru kasih Bapak punya gula. Ya Allah. Kata kakak-kakak. Waktu Bapak sakit, itu sakitnya seperti apa sih Bu? Atau nggak pernah bilang sama sekali beliau itu? Enggak. Jadi Ibu pun tidak tahu? Enggak dirasakan. Nggak dirasakan? Enggak. Ya Allah. Ya ini pelajaran ya menurut saya Kang Ronald ya pemirsa. Ini tadi pertama pemirsa harus sadar betul apa itu gejala dari diabetes Iya. ya. Harus tahu. Jadi banyak minum, Iya. banyak makan, Iya. banyak buang air kecil itu yang utama. Kemudian berat badan juga naik-naik, kemudian lemas, ya kemudian nanti ada kesemutan, rasa gatal-gatal di badan. Jadi banyak sekali gejala Iya. diabetes dan itu sebenarnya tubuh sudah memberikan suatu tanda. Kasih tanda. Iya. Nah, jangan diabaikan sekali lagi karena tadi seperti katakan bahwa komplikasinya ini luar biasa. Ya, komplikasinya ibu dari segala penyakit, artinya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ini semua organ tubuh Betul. kita ini sangat Betul. bisa jadi masalah kalau kadar gulanya tidak terkendali. Mata Iya. aja bisa berpengaruh. Iya. Nah, iya. berbicara masalah mata, Ibu sendiri bagaimana? Ada gangguan penglihatan? Saya di sini kan saya melihat Ibu menggunakan kacamata Ibu. Ini cuma kacamata biasa. Mm-mm. Yang ini yang saya pakai karena ini waktu itu habis operasi ini Apa Bu? Operasi apa? katara, Katara. katanya. Sampai sekarang ini saya walaupun pergi bukannya saya nggak mau senyum sama orang, saya takut salah orang apa Iya. mau senyum aja ntar tahu kita nggak kenal orangnya. Dia senyum ke kita dikatain sombong. Maka saya Iya. sekarang Iya, selain katarak, ada juga nih gangguan lainnya yaitu berupa retinopati atau gangguan saraf pada mata Waduh, akibat kemana-mana rusaknya ya. pembuluh darah karena gula darah yang tidak terkendali. Iya. Jadi ini bisa sampai mengancam atau beresiko ke kebutaan. Oke, Iya. Ibu kan ada riwayat dari Bapak ya, Iya. punya diabetes. Mungkin adik, kakak juga ada yang punya diabetes? kena kemarin Doa udah Allah. meninggal. Siapa kakak? Iya, paling tua.
Februari kemarin. Tinggi juga gulanya itu. 500 juga. Mas Boy, Mbak Preti, yuk kasih solusi buat Ibu Mai dan Iya. juga pemirsa yang mungkin punya masalah yang sama. Ya, sekali lagi kadar gula darah ini harus terkendali. Kalau tidak terkendali, apalagi kemudian tinggi sekali ya. Jadi normal itu gula darah itu kalau gula darah sewaktu diperiksa itu 200 kadarnya ya. Kalau lebih dari itu hati-hati, sudah mulai ada peningkatan kadar gula darah dalam tubuh Anda. Kemudian gula darah puasa itu normalnya sekitar 100 sampai 120 ya, artinya dengan puasa. Nah, kalau sudah mulai angkanya di atas itu hati-hati ya. Jadi upaya pertama adalah tadi pola makan kita harus jaga betul pemirsa ya. Jadi manis-manis ini harus dibatasi betul ya. Kemudian olahraga. Ini olahraga juga memperbaiki kerja dari insulin supaya kadar gula darah kita bisa terkendali. Kemudian faktor tidur, istirahat. Ini harus juga berkualitas. Orang diabetes tadi sering ke kamar kecil, bolak-balik untuk buang air kecil. Ini tidurnya menjadi tidak berkualitas, kerja hormon dalam tubuh kita juga menjadi tidak baik, termasuk untuk insulin tadi, sehingga kadar gula darah menjadi tinggi. Juga faktor stres ya. Memang kita pasti ada stres, tapi kan kita harus bisa mengontrol, mengendalikan itu. Stres yang tinggi ini juga akan mempengaruhi untuk kadar gula darah kita tinggi ya. Jadi kemudian kita harus tahu juga kadar gula darah kita. Jadi periksa kadar gula darahnya ke laboratorium, nggak usah takut ya dengan hasilnya. Karena begitu tahu, dokter akan langsung memberikan obat dan obatnya harus diminum ya, harus dikendalikan. Kemudian bisa dibantu juga dengan teknologi. Ya, tepatnya adalah dengan teknologi laser. Karena teknologi laser ini harapannya akan bisa memperbaiki ya kualitas darah, kualitas pembuluh darah dengan harapannya kadar gula darahnya bisa terkendali. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai diabetes plus hipertensi yang dimiliki oleh Ibu Mai ini ya. Tetaplah bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Ibu Mai ya, yang punya gula darahnya tinggi sekali. Berapa Bu paling tinggi pernah waktu itu? 500. 500, bayangkan. Sudah lebih dari 2 kali lipat dari batas yang bisa ditolerir, betul ya Mbak Preti ya? Iya, betul. Artinya apa? Resiko beliau terkena komplikasi tinggi. Dan tahu nggak pemirsa, di keluarga Bu Mai ini ada beberapa anggota keluarganya yang harus meninggal karena memang punya gula darah yang tinggi. Siapa saja Ibu yang meninggal karena diabetes di keluarga Ibu? Bapak, Bapak, kakak, kakak, adik mama. adik yang mama, jadi tante gitu ya? Iya, tante Semuanya gulanya tinggi. saya. Iya. Ibu gulanya dulu 500, tapi sadar sekarang makan sudah mulai dijaga ya Bu ya? Dengan usaha yang udah Ibu lakukan. Iya. Sudah berapa angka gulanya Bu? Yang terakhir saya periksa itu katanya di Puskesmas 47. 47. Kalau 47 mah Ibu udah terlalu rendah, udah bisa nggak sadarkan diri. Tapi 470 juga tinggi juga. Itu juga yang tinggi-tinggi seperti itu loh bisa menyebabkan koma diabetes. Nah. Itu adalah komplikasi yang bisa merenggut nyawa secara cepat. Oke, jadi solusinya apa Mbak Preti buat Ibu Mai ini? Ikutin anjuran dari dokter gizinya, itu harus tetap diikutin. Iya. Jadi pola Iya. makannya harus bisa diperbaiki. Iya. Lalu tadi yang sudah saya sebutkan olahraga, ya kalau kita berbicara masalah olahraga dan aktivitas ini fisik ini Iya. berbeda. Aduh, di rumah aja kerjaannya udah nggak habis-habis. Nah, Kadang iya. begitu. Jadi tetap harus diluangkan waktunya ya, setidaknya 2 kali 60 menit Iya. selama 1 minggu itu minimal harus Ibu lakukan. Iya. Nah, setelah itu kelola stres dengan baik dan tidurnya harus cukup. Karena tidur yang tidak cukup inilah yang nantinya membuat regenerasi sel menjadi terhambat, sistem imunnya semakin turun, bahkan tensinya bisa jadi tinggi. Nah, Berbicara itu. masalah tensi tinggi, Ibu sendiri tensinya udah mulai tinggi juga ya Bu ya? Katanya nih ya. iya. Berapa sih Bu? 170 belakangan. 170. Per 90. Udah masuk ke hipertensi dan selangkah lagi itu mendekati ke hipertensi kegawat daruratan bahkan. Aduh. Yang bisa menyebabkan komplikasi. Nah, setelah itu semua dikerjakan, konsumsi obat secara rutin ya Ibu ya, lalu sering-sering melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin, Iya. baru dilengkapi dengan teknologi laser. Iya. Ketika kita berbicara masalah gula darah ini sendiri sebenarnya dibutuhkan oleh tubuh kita karena merupakan salah satu bahan utama untuk membentuk energi. Dan ketika kita berbicara masalah energi ini tentunya membuat badan kita menjadi lebih bersemangat, untuk kita aktivitas sehari-hari, dan energi ini juga dibutuhkan untuk regenerasi sel, untuk sistem imun, dan masih banyak lagi. Nah,
Tapi kalau gula darahnya kebanyakan numpuk di dalam pembuluh darah itu menyebabkan darah menjadi lebih kental, pembuluh darah menjadi kaku, akhirnya bisa menyebabkan komplikasi. Nah, proses perubahan gula darah menjadi energi itu kita sebut dengan proses pembakaran atau metabolisme. Nah, teknologi laser ini bisa membantu meningkatkan proses pembakaran. Ibarat kata, gula darah yang tadinya numpuk di dalam pembuluh darah ini ditingkatkan pembakarannya agar energinya meningkat. Energi yang meningkat inilah nantinya diharapkan pengguna secara rutin itu bisa membantu gula darah menjadi lebih terkendali. Baik. Teknologi laser ini akan membantu ya meningkatkan elastisitas pembuluh darah. Dia menghasilkan, jadi pembuluh darah itu elastis karena ada kadar nitric oxide ya, suatu zat yang membuat pembuluh darah itu menjadi lebih elastis ya. Nah, dengan dibantu dengan teknologi laser maka elastisitas pembuluh darah ini akan menjadi lebih baik lagi, akan menjadi lebih lentur. Harapannya tekanan darahnya akan bisa terkendali. Nah, kemudian juga teknologi laser ini akan juga membantu untuk darah-darah yang kental tadi, yang saling berdekatan, saling mengumpul, yang menyebabkan penyumbatan, ya. Ini juga akan diuraikan dengan teknologi laser ini, dibikin lebih encer lagi sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Ya, dengan aliran darah lebih lancar, bagian sel-sel di tubuh kita ya yang dialiri oleh pembuluh darah itu bisa mendapatkan suplai oksigen, suplai makanan yang baik. Ya, jadi kualitas darah pembuluh darah itu sebenarnya utamanya di situ. Ya, jadi dengan dibantu dengan pola hidup sehat, dibantu dengan pemeriksaan kesehatan, obat-obat dari dokter, dan juga dibantu dengan teknologi laser. Harapannya kualitas darah, kualitas pembuluh darahnya menjadi lebih baik, gula darah terkendali, tekanan darah terkendali, dan harapannya juga kita bisa mencegah terjadinya komplikasi. Betul. Itu yang paling ditakutkan, ya, dan juga kematian tentunya. Nah, pemirsa, mungkin ada di antara Anda yang bertanya-tanya, kenapa para penderita diabetes makannya banyak, seperti bapaknya ibu ya, makannya banyak tapi berat badan turun drastis. Nah, ini sebuah fenomena kita sebut dengan hunger cell, sel tubuh yang kelaparan. Pertanyaannya seperti ini, loh kok bisa kelaparan? Makannya kan makannya banyak. Iya, makannya banyak, tapi semuanya numpuk dalam pembuluh darah, gak bisa masuk ke dalam sel-sel tubuhnya. Padahal ketika kita berbicara masalah tubuh kita, ini kan ada jutaan sel yang membutuhkan makanan setiap saat. Tapi makanannya numpuk di dalam pembuluh darah menyebabkan si sel-sel tubuhnya ini mengalami kelaparan, terutama sel-sel otot. Ini otot-otot tubuhnya menjadi kelaparan. Karena otot-ototnya mengalami kelaparan, akhirnya cadangan gula yang ada di otot tersebut itu dibakar, dipecah. Hal tersebut menyebabkan gula darah makin naik lagi. Jadi salah satu cara menanganinya yaitu gula darahnya harus bisa terkendali dengan baik. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser yang bisa mengaktifkan pembakaran dan proses hantaran gula yang dimasukkan ke dalam selnya juga menjadi lebih baik. Ketika gula darahnya sudah terkendali, maka proses kelaparan selnya bisa kita hentikan. Barulah kita perlahan-lahan membangun massa ototnya ya Mas Boy ya. Tadi otot-otot cadangan yang sudah dipakai nih ya, tadi di masa kadar gula tidak terkendali, ini akan menciut ototnya. Nah, ini bisa dikembangkan lagi atau bisa dikembalikan lagi massa ototnya ya dengan melakukan aktivitas olahraga ya, kemudian makan dengan gizi protein yang cukup, tapi tetap harus terkendali kadar gula darahnya. Kemudian bisa dibantu juga dengan teknologi yang kita sebut dengan NMES ya. NMES ini adalah neuromuscular electrical stimulation ya. Jadi dengan rangsangan elektrik ini otot ini akan diaktifkan untuk bekerja lagi sehingga dia akan kemudian mengembang lagi, akan terjadi regenerasi sel pada otot, kemudian dia akan kembali ke bentuk semula. Ya, dan ini memang harus terus-menerus ya. Jadi tidak kalau gulanya naik lagi ya nanti dia akan kempes lagi kadar gula. Jadi ini sesuatu yang memang tadi seperti katakan Mbak Preti, sesuatu lingkaran setan. Jadi sesuatu yang memang harus kita putus mata rantai dari lingkaran tersebut. Kalau tadi kita belajar ada satu teknologi namanya teknologi laser untuk darah dan pembuluh darah. Ya, ini penting buat Anda yang punya hipertensi dan diabetes. Dari Mas Boy kita belajar barusan satu teknologi lagi, teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Berarti ini untuk syaraf dan juga otot. Dua teknologi yang bekerja sinergi ini kan? Iya. Ya, yang bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan. Nah, pemirsa, Anda bisa mendapatkan manfaat dari dua teknologi tadi dalam satu alat, dalam satu benda yang ringan yang portable. Jika Anda ingin merasakan manfaatnya, silakan Anda hubungi nomor telepon yang ada di layar kaca Anda. Hubungi sekarang juga, jangan sampai hipertensi atau diabetes yang Anda miliki berubah menjadi komplikasi. Jangan sampai Anda menyesal miliki dan rasakan manfaatnya sekarang juga ya. Oke, kita akan masih belajar dari kisahnya Ibu Mai tentang hipertensi, tentang diabetes setelah yang satu ini. Jadi telah bersama kami di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, kembali lagi
lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat, belajar dari kisahnya Ibu Mai ya. Nah sekarang saya ingin memberikan kesempatan buat Ibu Mai, mau bertanya silakan loh Bu. Mumpung ini ada yang bisa membantu gitu loh. Silakan Bu. Ya, saya bertanya Mas Boy, Ya. apa bedanya gula basah dan gula kering itu? Ah, ini istilah umum nih. Iya, Ada betul. kena gula basah nih. Ya, gitu. Iya. gula basah, gula kering. Jadi intinya tetap sama-sama penyakit gula atau penyakit Iya. diabetes. Ya. Jadi Iya. kadar gula darah yang tidak terkendali ini akan menurunkan imunitas kekebalan daya tubuh kita. Kalau ada luka yang paling sering kan di kaki ya. Iya, Ya, kalau ada langsung. luka di sana ya, luka itu terjadi karena awalnya tadi saraf kita juga tidak berfungsi dengan baik sehingga kita rasanya kebas atau kebal Iya, ya. iya, Jadi Pak. kalau kita pakai sepatu sempit atau kita terantuk batu atau kena luka dan segala macam, kita nggak merasakan itu. Iya, Begitu ada luka, ada kuman masuk, kemudian baru. daya tahan tubuh kita turun sehingga luka itu tidak sembuh-sembuh. Iya. Nah, orang bilang ini lukanya luka basah. Sebenarnya sih basah maupun kering itu tergantung tadi imunitas atau daya tahan tubuh dia melawan kuman yang ada di sana. Nah, kalau ini tidak segera dikendalikan kadar gula darahnya, lukanya nggak sembuh-sembuh. Luka yang nggak sembuh akan merusak jaringan di sekitar luka tadi, kemudian akan bisa terjadi kematian jaringan di sana. Kematian jaringan itu akan menjadi kewarnaan, menjadi dari yang merah segar menjadi kehitaman. Kemudian terjadi kerusakan dan ujung-ujungnya harus dilakukan amputasi untuk menghentikan supaya penyebaran kuman ini tidak terus naik ke atas. Ya, jadi hati-hati, komplikasi dari diabetes ini jangan dianggap sepele karena tadi kadar gula darah yang tidak terkendali ini hati-hati. Jadi ujungnya kita harus mengendalikan kadar gula darah kita. Ya, jadi untuk supaya kadar gula darah kita terkendali, sekali lagi diatur dengan pola makan kita yang utamanya, kemudian aktivitas fisiknya, olahraganya, kemudian tidurnya, faktor stresnya, obat-obat dari dokternya kalau memang diberikan obat itu, dan kemudian dibantu dengan teknologi laser. Ini satu teknologi yang punya panjang yang untuk kesehatan, ini dia punya panjang gelombang yang memang sudah diukur ya, sudah dipakai. Dia ada laser merah, kemudian ada sinar biru dan ada sinar kuning. Ya, masing-masing ini punya fungsi yang berbeda-beda. Ya, kalau kita bicara masalah laser merah, maka dia fungsinya adalah untuk meningkatkan tadi kualitas darah kita ya. Kemudian yang sinar biru ini juga akan meningkatkan elastisitas dari pembuluh darah kita. Ya, menjadi lentur, dia menjadi elastis. Harapannya ini aliran darah menjadi lebih lancar dan ini bisa mengendalikan tadi tekanan darah. Nah, sinar kuning ini adalah suatu sinar yang membuat kita happy. Ya, disebut dengan happy light ya. Sinar kebahagiaan ya. Bahagia itu apa? Kalau kadar hormon serotonin naik, tidur kita cukup ya, kita tetap happy ya. Tidur yang cukup, tidur berkualitas ini sangat membuat untuk kita happy. Nah, sinar kuning tadi itu bisa meningkatkan kadar melatonin yang membuat kita menjadi happy. Jadi kombinasi dari tiga ini akan membuat metabolisme tubuh menjadi baik, kualitas darah menjadi baik, pembuluh darah menjadi baik, dan juga kualitas tidur kita akan menjadi lebih baik. Nah, teknologi laser ini ada yang bisa digunakan secara langsung juga disinarkan ke area luka. Harapannya adalah tadi yang seperti Mas Boy jelaskan, ini aliran darah ke area luka menjadi lebih baik. Merangsang regenerasi selnya pun menjadi lebih baik. Hantaran nutrisi dan oksigen ini bisa tersampaikan dengan baik. Jadi lukanya ibarat kata yang tadinya sulit sembuh, ini kita bantu untuk sembuhnya perlahan-lahan. Di saat yang bersamaan tetap harus gula darahnya tetap terkendali dengan baik. Nah ini kalau mereka yang kakinya luka, akhirnya jangankan mau olahraga, jalan aja susah. Ya, kalau nggak bisa olahraga atau memang belum bisa olahraga, bisa dibantu dengan teknologi yang namanya teknologi NMES. Neuromuscular Electrical Stimulation ya. Jadi ini ada sinyal elektrik yang akan merangsang otot-otot kita untuk berkontraksi. Dilatih seperti kalau kita melakukan kegiatan olahraga. Harapannya dengan dilatih dengan teknologi NMES ini, otot ini akan kemudian menjadi masanya akan berkembang atau akan menjadi lebih besar lagi atau menjadi normal lagi. Metabolisme atau sesuatu yang bekerja dalam sel-sel otot tadi ini akan menjadi lebih baik, di mana dia akan membakar gula, dia akan membakar lemak yang ada dengan harapan bisa mengendalikan kadar gula darah dan mengendalikan kadar kolesterol. Ya, ditempelkan alatnya, kemudian dia akan menghantarkan sinyal elektrik ya, sinyal listrik ya. Ini tentunya listriknya sesuai dengan kemampuan otot kita bisa atur kekuatannya. Kemudian nanti akan merangsang otot kita untuk memanjang, memendek. Ini akan membuat massa otot kita akan menjadi lebih baik lagi, menjadi normal lagi, membesar lagi. Dan ini juga akan memberikan rangsang ke otak kita, ini bahwa otot ini kembali aktif. Ini juga untuk orang-orang yang punya masalah dengan sinyal dari otak, adalah orang yang mengalami atau menderita stroke. Ya, jadi kelumpuhan, kelemahan karena kan sinyal elektrik dari otaknya, karena kerusakan jaringan otaknya sehingga tidak bisa berfungsi dengan baik. Jadi
banyak orang-orang yang bisa dibantu dengan menggunakan teknologi NMES ini. Tentunya ya tadi semuanya harus terkendali dulu nih, tekanan darah terkendali, kemudian gula darah terkendali sehingga kita bisa juga mengembalikan massa otot yang tadi mengecil atau menciut dengan dibantu dengan teknologi NMES. Tidak ada alasan otot itu tidak dilatih, tidak dirangsang. Karena sekali lagi Mbak Priya tadi mengingatkan bahwa tempat pembakaran otot yang paling tempat pembakaran gula yang paling besar itu adalah di otot. Jadi kalau otot kita dirangsang, otot kita kerja, gula darah akan lebih banyak dibakar, akan lebih cepat turunnya, akan lebih cepat pemulihan kesehatan kita dan tidak dari komplikasinya. Ya. Nah, oke. Jadi kita sudah belajar ada 2 teknologi. Teknologi laser dan teknologi NMES yang bisa membantu menjaga kesehatan kita. Supaya Anda semakin yakin lagi, silakan simak video satu ini. Kaki saya suka bengkak, kemudian gula darah saya tidak stabil dan mungkin ada beberapa yang lain lagi. Saya bersyukur banyak perubahan di badan saya, merasa lega, enteng, dan peredaran darah saya makin lancar. Mari jangan ragu-ragu untuk menggunakan teknologi laser karena banyak manfaat yang dapat kita terima melalui pemakaian teknologi laser ini. Baik, kita sudah berbincang sejak tadi tentang diabetes dan hipertensi. Ibu Mai, hatur nuhun, terima kasih. Sehat selalu Ibu. Iya. Ya, Iya. Mas Moli terima kasih. Sama-sama Kang Ronald. Mbak Preti, Sama-sama. terima kasih. Oke, pemirsa, mengenai teknologi laser dan teknologi NMS dalam satu alat yang ringan portable bisa Anda gunakan di mana saja, kapan saja. Penting untuk Anda menyimak perbincangan berikut ini. Mas Panji, Yes. ceritanya Bu Mei tadi sebetulnya juga pengingat loh buat aku. Karena kan keluarga aku tuh banyak yang keturunan diabetes, kakek, orang tua. Mungkin di atasnya juga banyak loh. Jadi aku juga mikir-mikir nih harus betul-betul conscious banget nih. Ya, kan justru harapannya adalah ini bisa menjadi pengingat buat kita semua nih. Iya. Apalagi kalau misalnya kita ada faktor resiko seperti yang Mbak Tantri nih. Ada faktor genetik. Kita sadar bahwa pola hidup kita ini belum 100% sehat. Makanya nggak ada salahnya untuk kita menyaksikan Go Healthy supaya kita bisa belajar nih apa aja sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa mencegah. Jangan sampai kita terkena suatu penyakit bahkan komplikasinya kan. Betul, termasuk juga kalau kemudian kita betul-betul mau merubah gaya hidup itu harus total, harus berinvestasi juga gitu loh. Dalam Betul. artian menggunakan teknologi juga baik adanya. Apalagi kan sekarang teknologi semakin lama semakin mudah, semakin canggih kan Mbak Tantri. Misalnya kayak sekarang saya lagi pakai teknologi dokter laser dari Gogomol nih. Kita tinggal sambil ngobrol, bisa sambil nongkrong, bisa sambil nyetir, sambil bekerja. Tinggal menggunakan dokter laser 2 kali sehari sebagai langkah kita untuk menjaga kesehatan kan. Betul. Tapi banyak yang tanya loh Mas Panji, Ya. sebetulnya kenapa sih kok kalau Mas Panji pakai selalu harus di sebelah kiri. Terus beberapa kali kan instruksinya juga gunakan di sebelah kiri ya gitu. Kan tangannya Pas di 2. pergelangan tangan kiri gitu ya. Nah. Karena begini Mbak Tantri, kalau misalnya kita menggunakan di pergelangan tangan kiri kita, nantinya nih laser ini akan menyinari ada pembuluh darah yang namanya arteri radialis, ada arteri unaris, terus kemudian ada juga titik-titik akupuntur. Selain itu, tangan kiri kita kan lebih dekat ke jantung. Jadi nanti ketika ada darah lewat, dia bisa nyerap energi lasernya, dibawa ke jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh kan. Akhirnya manfaatnya bukan hanya untuk di tangan, tapi ke seluruh tubuh kita. Seluruh tubuh termasuk juga seluruh anggota keluarga ya. Bisa. Karena kan tadi pakainya kan cuma 2 kali. Iya. Yang artinya setelah saya pakai, pasangan boleh pakai, orang tua boleh pakai, Mbak Tantri juga bisa bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Betul. Jadi ketika kita udah memiliki dokter laser, satu di rumah gitu, itu bisa membantu menjaga kesehatan kan satu keluarga. Iya. Dan ini kita berbicara investasi jangka panjang. Betul, karena kalau berkaca dari ceritanya Bu Mei tadi kan satu keluarga memang ada keturunan. Aku kan juga nih, jadi kan berarti bisa gantian dong. Iya. Apalagi yang mungkin belum kena kayak aku nih kan bisa mencegah kan, katanya begitu kan kalimatnya. Makanya yang paling penting adalah kita udah tahu nih misalnya ada teknologi. Jangan tunggu lagi. Langsung saja ambil keputusan untuk hidup lebih sehat dan pakai dokter laser dari Gogomol. Tapi berarti kalau misalnya saya atau pemirsa pingin cepat-cepat punya tuh kontaknya kemana sih Mas Panji? Kalau ingin cepat-cepat punya, kontaknya tinggal ke nomor telepon ini nih yang di bawah nih. Jadi tinggal ambil handphonenya, kita tinggal WA aja. Atau kalau mau telepon juga boleh. Supaya apa? Kita dan juga keluarga bisa hidup lebih sehat dan itu bisa dibantu dengan menggunakan
dokter laser ini 2 kali sehari. Nah, makanya yuk cepet yuk kita telepon atau kita WhatsApp yang pasti untuk bisa mendapatkan manfaat terbaik dari kehidupan kita.